Kita mulai pertemuan yang ke-15 ini dengan bab 7 geopolitik di Indonesia. Bab 7 ini akan kita bahas di pertemuan ke-15 dengan ke-16 dengan 3 subpokok bahasan. Subpokok bahasan yang pertama adalah wilayah sebagai ruang hidup dan wawasan Nusantara. Kemudian subpokok bahasan yang kedua, Laut Indonesia dengan wawasan Nusantara. Kemudian yang ketiga kita bahas tentang otonomi daerah. Kita mulai pokok bahasan yang pertama tentang wilayah sebagai ruang hidup. Dalam konsep geopolitik, yang dimaksud dengan geopolitik itu adalah setiap kebijakan dikaitkan dengan masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu wilayah, suatu bangsa dalam suatu wilayah. Jadi dalam pengertiannya ini adalah semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan masalah geografi wilayahnya dari suatu bangsa. Kemudian kita lihat kekuatan Indonesia dan kelemahan Indonesia. Kekuatan Indonesia itu ada di dalam geografinya yang strategis dan sumber daya alamnya, tetapi Indonesia juga punya kelemahan, yaitu wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakatnya yang harus disatukan. Ini yang menjadi kelebihan dan kekuatan Indonesia dan juga kelemahan Indonesia. Kemudian kita lihat konsep geopolitik. Nah, dengan adanya kelebihan dan kekuatan ini di dalam wilayah, inilah yang menyebabkan kita wajib mengambil keputusan berdasarkan masalah-masalah geografi wilayah dari suatu tempat tinggal dari suatu bangsa. Jadi kita harus mengambil keputusan tersebut. Nah, dalam mengambil keputusan tersebut, ada beberapa konsep geopolitik menurut Frederick Reichel tahun 1844-1904. Dia menyatakan bahwa ilmu bumi politik dengan dasar pertimbangan bahwa menentukan alternatif kebijakan nasional untuk tujuan tertentu. Nah, di sini kita akan melihat ada 7 teori geopolitik ya. Dari 7 ini hanya satu, ini kalian bisa baca satu persatu, ini Karl-Haushofer mengenai paham ekspansionisme, dan ini pasti tidak sesuai dengan Indonesia Raya. Kemudian itu kekuatan darat, ini menurut Halford Mackinder. Kemudian Rudolf Kelzel yang mengatakan bahwa negara adalah organisme. Tapi dari semua teori-teori ini, Indonesia mengambil Nicholas Speckman yang menyatakan bahwa wawasan kombinasi antara wawasan laut atau dikenal dengan wawasan bahari, kemudian itu wawasan dirgantara yaitu atau udara, yang satunya lagi adalah wawasan benua atau yang dikenal dengan kekuatan daratan. Nah, di sini kita akan melihat paham geopolitik Indonesia. Di sini ada 7 pahamnya. Paham geopolitik Indonesia ini ada 7, itu yang bisa kalian baca nih. 1 berarti kita berdasarkan nilai ketuhanan dengan kemanusiaan, kemudian kita lebih cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, dan Indonesia menolak yang namanya penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Yang keempat, Indonesia menolak ekspansionisme atau paham rasialisme. Artinya Indonesia menolak adanya perluasan wilayah dan juga adanya rasialisme, itu artinya adanya perbedaan warna kulit. Kemudian yang kelima, Indonesia itu menyatakan bahwa setiap bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai ketuhanan dengan kemanusiaan. Kemudian paham kebangsaan dan menolak chauvinisme. Chauvinisme itu adalah paham yang menganggap bahwa bangsanya sendiri yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan bangsa lain dengan saling tolong menolong. Nah, geopolitik Indonesia inilah yang disebut dengan wawasan Nusantara. Jadi konsep mengenai kebijakan wilayah di Indonesia sesuai dengan geografisnya dalam geopolitik itu adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini untuk membina persatuan dan keutuhan wilayah, karena sudah dipaparkan di pertama kali tadi bahwa Indonesia punya kelemahan dalam hal keanekaragaman pulau. Itu yang menyebabkan untuk keutuhan itu sangat sulit dicapai. Makanya wawasan Nusantara Indonesia bertujuan untuk membina persatuan dan keutuhan wilayah dengan mengembangkan wawasan nasional, yaitu wawasan Nusantara. Ini akan kita lihat satu persatu wawasan Nusantara ya.
Tapi sebelum kita lihat wawasan Nusantara, kita melihat dulu perkembangan wilayah Indonesia berdasarkan dasar hukumnya. Jadi awalnya Indonesia Raya itu merupakan negara kepulauan. Ya, kemudian di zaman kolonial Belanda, kalian bisa lihat nih di zaman kolonial Belanda, Indonesia mengalami yang namanya Ordonansi 1939. Dalam artian, ya di dalam ordonansi itu menyatakan bahwa sebelum Indonesia merdeka, jarak titik terluar dari pulau terluar itu adalah 3 mil dari garis rendah di pantai setiap pulau. Ini akan Ibu jelaskan di subpokok bahasan Laut Indonesia dan Wawasan Nusantara. Kemudian kalian lihat lagi di situ Deklarasi Juanda. Nah, Deklarasi Juanda ini hadir karena adanya Ordonansi 1939. Nah, Deklarasi Juanda ini menginginkan batas laut Indonesia itu adalah 12 mil. Itu dinyatakan pada tanggal 13 Desember 1957, ingin menyatakan bahwa adanya batas laut Indonesia itu adalah 12 mil dari titik terluar di pulau terluar. Jadi kalau ordonansi 3 mil, deklarasi 12 mil. Nah, ini akan Ibu jelaskan di subpokok bahasan yang kedua mengenai Laut Indonesia Raya. Ya, di Indonesia Raya kita akan lebih jelas lagi dengan melihat petanya. Kemudian landas kontinen. Nah, landas kontinen ini ya merupakan konsep politik ketatanegaraan, dan ini adalah kekayaan alam yang ada di dasar laut. Jadi di dasar laut itu eksklusif menjadi milik Indonesia Raya. Kemudian kita lihat lagi ZEE dengan kedaulatan yang dinamakan dengan kedaulatan udara. Zona ekonomi eksklusif ini merupakan zona setelah zona tambahan. Nah, ini wawasan Nusantara. Kemudian kedaulatan udara, ya, sampai saat ini sebenarnya kedaulatan udara itu nggak ada di dunia, ya, tidak ada batasnya. Tapi Indonesia Raya membuat batas wilayah udara itu dengan mengikuti sistem cerobong seperti itu. Ini tapi kalau untuk saat ini ya, sejak Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, batas udara itu tidak ada lagi. Jadi semua udara yang ada di muka bumi ya dari suatu negara itu menjadi milik negara tersebut. Kemudian ini mengenai wilayah Indonesia. Perbatasan Indonesia Utara, Selatan, Barat, dan Timur bisa kalian baca sendiri di sini. Kemudian nih kita kembali lagi ke konsep wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itu pengertiannya itu berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Jadi diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia, Nusantara adalah lingkungan di mana dia tinggal. Kemudian hakikatnya, konsep dari wawasan Nusantara itu adalah untuk keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah. Dari aspek budaya yang beragam serta dari segi kewilayahan yang bercorak. Itulah dipandang bahwa Indonesia itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian kita akan melihat lagi kedudukan. Nah, kedudukan di sini ya, wawasan Nusantara itu sebagai landasan visional. Jadi, landasan visi apa yang akan kita dapatkan dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Jadi, visi kita adalah wawasan Nusantara, bagaimana kesatuan dan persatuan daripada Indonesia Raya dengan tujuannya, dengan lingkungannya, ya, dengan Nusantaranya, dengan dirinya sendiri bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh Indonesia Raya. Kemudian ini adalah latar belakangnya. Latar belakang adanya wawasan Nusantara itu adalah aspek historis, karena Indonesia Raya itu berdasarkan sejarahnya kita dijajah, tapi kita tidak menginginkan ekspansisme atau melakukan perluasan. Jadi kita butuh yang namanya untuk menjaga kesatuan dan persatuan wilayah. Kemudian berdasarkan aspek geografis dari awal sudah dinyatakan bahwa Indonesia Raya itu aneka ragam dari segi sosial budaya dan geografisnya, yang dalam artian banyak gugusan pulau-pulau, baik yang kecil maupun yang besar. Untuk itulah perlu adanya wawasan yang sama untuk menyatukan Indonesia Raya. Kemudian aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Jadi kita punya wawasan nasional yang berupa wawasan Nusantara itu supaya kita punya kebijakan yang sama. Seluruh Indonesia Raya memandang bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh. Makanya kita perlu yang namanya wawasan Nusantara untuk kepentingan nasional, untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian yang terakhir dari
dari pembahasan pokok bahasan ini, yang pertama ini adalah tentang perwujudan wawasan Nusantara. Perwujudan wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh, baik itu dalam hal politik, dalam hal ekonomi, dalam sosial budaya, ataupun dalam pertahanan dan keamanan. Jadi apapun kebijakan yang dibuat oleh negara dalam hal politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan menghasilkan satu kesatuan. Umpama ya, dalam hal pertahanan dan keamanan bagaimana supaya bela negara itu tetap ada di Indonesia Raya. Kemudian budaya yang ada di Indonesia Raya itu merupakan budaya bersama, dalam artian walaupun berbeda budaya tapi setiap budaya itu merupakan budaya Indonesia Raya. Kemudian dalam hal politik, diharapkan dalam hal politik ini Indonesia Raya memiliki satu kesatuan yang sama, dan begitu juga dalam hal ekonomi. Dalam artian ekonomi yang dibuat tidak memberikan dampak negatif buat satu masyarakat atau satu kelompok tertentu. Itu yang akan diharapkan dari adanya perwujudan implementasi daripada wawasan Nusantara. Nah, untuk lebih jelasnya ya, nanti Ibu kasih kalian untuk tugas untuk membuat tentang perwujudan daripada wawasan Nusantara dalam hal politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Demikianlah penjelasannya. Kalaupun ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.